Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya. Saya mengucap syukur pada saat ini saya akan membahas video seperti tema yang ada. Dan saya akan memulai dengan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 4. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh penyesat dan ajaran setan seperti apa? Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Artinya ini pekerjaan setan. Mereka itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan ada ajaran sesat yang dinubuatkan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada kita semua, dan tentu ini pasti berasal dari Allah, bahwa setelah zaman Paulus itu di kemudian hari akan muncul ajaran-ajaran sesat, ajaran setan-setan, dan akan banyak orang yang mengikutinya. Ada banyak hal yang mereka ajarkan. Salah satunya persoalan makan minum. Ya. Bahwa apa yang dinyatakan Tuhan itu baik, tapi mereka bilang haram. Ya. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini saya memang secara khusus akan membahas tentang babi ya. Kalau dilihat dari ayat ini tentu ada kasus khusus yang dimaksudkan oleh Paulus di sana. Dan saya tidak bermaksud untuk membedahnya terlalu jauh seputaran teks ini. Tapi saya mau lebih spesifik kepada urusan babi atau daging babi. Perlu Bapak Ibu jemaat ingat bahwa memang daging babi itu, kalau dalam konteks perjanjian lama itu memang haram ya. Itu haram. Saya akan tunjukkan beberapa data ya. Bahwa daging babi itu haram. Kita lihat ayat-ayat di dalam Imamat 11 ayat 7 misalnya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Ya. Tetapi di kemudian hari kita tahu bahwa yang haram ini kok jadi halal gitu. Makanya orang bisa makan daging babi, khususnya orang Kristen. Memang kalau kita belajar tentang alasan kenapa daging babi itu diharamkan, ya. Kalau kita lihat di dalam Imamat 11 tadi ya. Imamat pasal 11 tadi itu, nanti kalau saudara baca terus
sampai di ayat yang ke 44 dan seterusnya ya. Dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk yang hidup, yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan, ya. Jadi sebenarnya Tuhan memang mau membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain, ya. Tuhan mau supaya Israel itu kudus, dan salah satunya ditandai dengan persoalan makan minum, ya. Bahwa memang bangsa-bangsa lain makan makanan tertentu atau binatang-binatang tertentu. Maka untuk membedakan Israel dengan yang lain, maka banyak aturan. Salah satunya persoalan makan minum. Kalau saudara baca seluruh Imamat 11 itu, memang penekanannya seperti itu. Sebelumnya kalau di zaman Nuh itu, kelihatannya makan minum tidak ada masalah. Semua binatang boleh dimakan. Tapi di kemudian waktu Israel dibentuk oleh Tuhan menjadi satu bangsa, maka mulai dibuat hukum itu. Ada yang haram, ada yang halal. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, saudara-saudara, maka kita tidak bisa lagi membedakan bangsa ini, bangsa itu. Siapapun, mau yang Israel, non-Israel, Yahudi, non-Yahudi, dipersatukan dalam Yesus. Makanya kalau kita belajar firman Allah di Galatia, ya. Galatia ayatnya yang Galatia pasal 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 28 itu dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya persoalan makan minum misalnya, itu pernah Tuhan kasih penglihatan kepada Simon Petrus. Dalam satu kesempatan Tuhan kasih penglihatan kepada Simon Petrus. Dan Simon Petrus melihat sebuah penglihatan, kok seputaran binatang-binatang, ada yang haram dan kebanyakan yang haram. Lalu Tuhan suruh Petrus bangun dan makan binatang yang dalam pandangan Petrus sebagai orang Yahudi itu haram. Dan Petrus tidak pernah makan sesuatu yang haram supaya bisa membedakan mereka dengan bangsa yang lain, kan. Tapi Tuhan bilang makan. Apa yang aku nyatakan halal tidak boleh kau nyatakan haram. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul, ya. Pasal 10 mulai ayat 12. Ini penglihatannya, ya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Dan kelihatannya yang haram-haram banyak. Lalu ayat selanjutnya bilang begini. Dari situ kita tahu bahwa yang haram tuh dalam pandangan Yahudi itu ada di dalam penglihatan itu. 13. Dari Kisah 10, ya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.
Padahal ini yang Petrus lihat nih haram. Lalu Petrus bilang begini, 14. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Petrus bilang, ini yang saya lihat nih haram semua, tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, kau tidak boleh nyatakan haram. Oh, dulu halal. Sekarang Tuhan yang pembuat hukum, Tuhan berkuasa merubahnya. Karena memang Tuhan buat semua ada maksud. Ya, dari zaman Nuh itu semua boleh dimakan. Tapi masuk Israel jadi bangsa untuk membedakan dengan bangsa lain, dibedakan. Tapi waktu Yesus datang, semua bangsa dipersatukan dalam Yesus, maka tidak perlu lagi itu hukum haram halal itu tidak perlu lagi. Ya, maka saudara-saudara dikatakan bahwa ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini yang membuat Petrus bertanya-tanya, apa maksudnya? Ternyata ujung-ujung saudara kalau baca terus, di situ ada utusan dari seorang non-Yahudi, ya, seorang perwira, seorang tentara Romawi, ya, Cornelius namanya. Dia mengutus orang untuk menjemput, karena dia juga dapat penglihatan. Malaikat datang kepada Cornelius, ujung-ujung suruh bertemu dengan Simon Petrus, dan akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan semua tahu bahwa akhirnya Cornelius dan keluarganya itu kan dibaptis. Ya, Cornelius dan keluarganya dibaptis, masuk Kristen semua. Disitulah Petrus mengerti, oh yang Tuhan punya maksud itu tidak ada lagi perbedaan bangsa Yahudi, non-Yahudi. Semua orang, mau non-Yahudi pun kalau Tuhan mau selamatkan, Tuhan pasti selamatkan. Bagi saya, kalau yang tidak boleh kita makan itu, ya ini artinya kita harus jeli juga melihat ayat-ayat ini ya. Yang tidak boleh kita makan itu kalau uang pencuri, uang korupsi. Nah, itu menurut saya itu tidak benar. Saya boleh pakai istilah haram deh. Haram deh kalau persoalan uang-uang jahat seperti itu. Iya kan? Tapi kalau kita bekerja keras, uang hasil keringat lalu kita beli makanan apapun, mau daging babi termasuk yang lain-lain tuh. Yang haram di dalam Imamat 11 itu bukan cuma daging babi, lele, cumi, kelinci dan lain sebagainya, ya. Jadi haram itu banyak, terlalu banyak. Tapi di dalam Tuhan, seperti yang saya jelaskan tadi, maka hal itu sudah dihapuskan. Jadi itu sedikit keterangan ya, kenapa kemudian kita boleh makan daging babi. Efesus 2 ayat 15 bagian A bilang, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya. Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, termasuk urusan makan minum itu ya. Yang tidak dibatalkan cuma 10 hukum itu ya. Moral law dengan segala penjabarannya. Tapi kalau hukum tata cara, ceremonial law, itu sudah dibatalkan, yang termasuk di dalamnya makan minum. Juga hukum pemerintahan, seperti kalau ada orang berzina kena tangkap dirajam dengan batu, penyesat dirajam dengan batu, itu juga tidak berlaku lagi. Sudah dibatalkan. Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Maksudnya mempersatukan antara Yahudi dan non-Yahudi di dalam teks Efesus itu ya. Nah, saya lihat kadang-kadang urusan daging babi ini kan orang suka ribut. Tapi ya, kita hidup di Indonesia.
Sekalipun bagi Kristen halal gitu loh. Dulu haram, sekarang daging babi halal dan enak banget malah ya. Tetapi tentu kalau di bangsa Indonesia ya kita tetap menghormati pemeluk agama lain. Kalau Kristen, Hindu, Buddha, wah itu selesai, daging babi itu paling enak. Tapi kan ada saudara-saudara kita beragama Islam yang menurut ajaran mereka masih pegang itu. Maka ya sudah, kita tetap menganggapnya halal, tapi kita juga harus menghargai pandangan orang lain. Karena mereka punya ajaran sendiri kan. Dan saya bersyukur ya hidup di NTT yang mayoritas Kristen. Jadi kalau Kristen dan Katolik itu kami mayoritas di NTT. Dan saudara-saudara kami yang Islam juga yang asli NTT banyak. Ada maksudnya, lalu pendatang juga ada di NTT. Maka dari itu, saya lihat satu bentuk menghargai saudara-saudara kita yang Islam ini. Kalau ada acara, ada acara lah, entah itu syukuran acara nikah, wisuda, atau bahkan acara-acara lain, termasuk kalau ada orang meninggal kan, kami biasanya ditandai dengan syukuran makan bersama. Menyadari bahwa kami berdampingan dengan saudara-saudara kami beragama Islam, maka saudara, kalau orang NTT sudah tahu. Saudara yang di luar NTT saya tidak tahu ya dengan saudara-saudara saya agama Kristen di daerah lain. Mungkin sama seperti kami. Jadi kami kalau masak itu untuk makanan, kami buat 2 tempat. Ya, karena alasan agama atau keberatan hati nurani atau kesehatan, kami buatlah 2 tempat. Yang satu tuh untuk Kristen tuh pasti ada daging babinya dengan segala macam, mau babi kecapnya, mau sei babinya, mau apalagi babi gulingnya, mau babi torenya, segala macam biasanya, atau babi yang orang Batak punya saksang, itu juga kadang-kadang saudara-saudara saya orang Tapanuli kalau di NTT, kalau saya khotbah dalam pengumuman itu sudah ada tuh daging babi. Lalu kami buat lagi tempat masak di tempat yang lain buat saudara-saudara kami orang Islam. Dan biasanya yang mengurus masakan itu juga kami minta saudara-saudara kami yang beragama Islam. Kayak kemarin saja orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal. Saya punya rumah itu, rumah orang tua saya, bersebelahan dengan sepupu keluarga saya, om saya. Om saya ini orang Islam. Otomatis semua keluarganya Islam kan. Saya Kristen. Begitu. Jadi kalau ada acara seperti itu, kami langsung minta tolong keluarga kami yang Islam. Kami urus supaya mereka belanja sendiri. Ya misalnya kayak daging kambing, daging sapi, ayam kayak gitu. Pokoknya yang tidak ada unsur babi. Lalu disitulah dimasak. Sehingga nanti waktu acara makan-makan. Nanti MC sudah kasih tahu. Buat yang alasan hati nurani atau agama. Ya atau kesehatan. Dan tidak makan daging babi. Di sebelah, tapi yang makan daging babi di sini. Dan saya selalu bilang sama MC di mana-mana, jangan bilang daging babi haram, karena kita punya acara, bilang aja ini halal semua. Tapi kan ada pandangan tertentu yang bilang tidak halal, jadi sudahlah itu di bagian sana. Tapi daging babi ya dulu haram, sekarang halal. Tapi bagaimanapun saling menghargai itu tetap ada. Dan saya salut juga dengan saudara-saudara saya beragama Islam di NTT. Karena ini sudah turun-temurun dan itu cara kami saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi orang-orang Islam juga tidak sungkan kumpul sama-sama, makan pisah. Bahkan ada orang Islam tertentu tuh yang saya jadi tidak enak. Ya. Kadang-kadang ada yang memang karena situasi dan kondisi hanya ada satu meja.
Jadi itu dimasak semua saja, tapi khusus daging babi. Daging babi itu agak di meja kecil, di bagian agak jauh. Tapi teman-teman saya Islam bilang, biasa saja. Begitu ada Islam tertentu ya, saya tidak tahu itu mereka punya latar belakang pandangan seperti apa. Tapi ada kan kawan-kawan Islam yang tidak bisa seperti itu ya. Jadi ya tidak bisa. Kayak kemarin aja saya makan di Surabaya ya. Saya bingung kok restoran daging babi tapi yang melayani orang berjilbab. Sudah beberapa restoran, langsung saya tanya sama panitia yang undang saya di sana. Saya bilang, wah kok ini yang jual? Oh kalau Surabaya biasa, ini tidak, orang-orang Islam di sini tidak terlalu menekankan yang begitu-begitu. Oh ternyata memang beda-beda ya. Jadi setiap daerah beda-beda. Jadi ya sudah, kita saling menghargai saja. Tapi ya saya harus jujur, memang daging babi itu terlalu enak begitu ya. Dan kami bersyukur Tuhan izinkan kami makan semua. Tetapi ingat, yang jangan makan pakai uang mencuri, uang berdosa. Lalu sekalipun boleh makan halal, tapi tolong cek kesehatan ya, cek darah, cek kolesterol, banyak olahraga dan lain sebagainya. Ya, kiranya video saya yang sederhana ini menghibur, memberkati kita dan membawa damai buat Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi yang mau share, silakan share buat orang lain juga. Tuhan berkati. Shalom.